Selamat datang di Tani Cihuy Indonesia. Salam sehat selalu dan salam cerdas untuk memahami banyak hal terkait pertanian. Ya, saya sering bahas cabai. Nah, inilah cabainya. Cabai keriting merah yang biasa bapak-bapak para petani harapan bangsa tanam. Baik, banyak sekali salah paham terkait penggunaan suatu produk. Harapannya satu produk beres menyelesaikan banyak masalah. Tapi harapan itu tidak akan pernah terjadi kecuali penipuan. Banyak trik-trik seperti itu. Satu produk bisa untuk semuanya. Itu tidak mungkin, Bapak. Kalian atau kita semua harus menyadari bahwa tidak ada produk tersebut. Untuk mandi saja kita masih butuh sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo gitu. Ya bagaimana jadinya? Sabun saja atau sampo saja gitu. Nah, itu ada yang kurang biasanya kan. Begitu pula cara merawat tanaman gitu ya. Merawat tanaman cabai ini dengan tanaman sangat sensitif atau the king of vegetable atau rajanya sayur lah. Banyak yang bilang kalau nanam cabai itu udah kayak monoko gitu ya. Emang benar itu. Karena apa? Hasil maksimal memang harus digunakan dengan memanfaatkan banyak produk. Memanfaatkan banyak produk artinya mengetahui fungsi dan manfaat itu dan kita akan maksimalkan. Prinsipnya sekitar ada 1, 2, 3 lah ya anggap. Pertama, nutrisi coating tanaman, memagari tanaman dengan bensil plus. Kedua, insek dan fungi terukur. Ketiga adalah pemupukan rasional berimbang. Artinya apa? Semua ini dilakukan dengan sangat terencana dan memahami semua hal terkait produk. Misalkan kita akan membahas misalkan untuk insektisida atau racun serangga, itu ya pasti gunanya untuk mengusir serangga. Kemudian kita akan memanfaatkan fungisida sebagai obat oles luka akibat gigitan serangga atau cuaca ekstrim sehingga ada luka, kita langsung tutup. Nah, kemudian kita harus memberikan nutrisi yang mudah serap. Mudah serap tanaman artinya mudah larut air. Hati-hati untuk memilih atau membeli pupuk karena banyak pupuk palsu juga yang isinya cuma garam. Tergoda dengan harga murah dan Anda tidak tahu kandungannya. Kemudian gunakan bensil sebagai pagar tanaman untuk coating. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sehingga kemudian 4 kombinasi tersebut menjadi padanan yang tepat sebagai ramuan untuk perawatan rutin. Utamakan perawatan sekali lagi karena kami PPL Online Bensil Plus selalu mengingatkan pintar-pintarlah merawat, bukan pintar-pintar mengobati. Gak ada itu. Karena memang mengobati itu akan lebih sulit gitu. Bayangkan ketika pekerja kita itu kan kalau sakit kan berarti harus istirahat dulu ya, baru bisa kerja lagi. Sama tanaman juga, Pak. Prosesnya akan seperti itu terus gitu. Karena pada prinsipnya adalah ya yang dilakukan adalah semprot saat hama menyerang, bukan semprot saat penyakit datang. Itu coba kaidah yang salah tersebut mohon diperbaiki gitu. Karena tanaman cabai ini sangat rentan. Virus kuning itu diserang ketika muda, Pak. Ketika muda, jadi si kutu itu gigit satu tanaman yang punya virus, kemudian dia menyebarkan. Karena kutu pun suka yang muda-muda, dan pada akhirnya tersebar gitu. Jadi memang harus inilah logis dan rasional, Pak. Hama itu menyerang, kita harus usir kutunya. Serangan pasti ada gigitannya, itu kita harus oles dengan fungisida.
Terus kemudian ya karena dia sakit, terluka, ya makanya harus seimbang juga sesuai kebutuhan. Kemudian Bensil Plus sebagai pemulihan terbaik. Selain pemulihan juga dia bisa menjaga tanaman sebagai pagar tanaman. Nah inilah hijau-hijau umur 80 harian lah udah mau mulai panen dan masih seperti ini. Di saat kebun sekitarnya itu keriting dan kuning, ini ya luar biasa ini. Bahan ini untuk nambah istri. Ya artinya apa? Sangat mungkin ketika kita melihat tanaman seperti ini, panen 30 kali itu mudah, Pak. Perawatannya kok ini 5-7 hari sekali semprot sebelum berbuah atau berbunga maksudnya. Ini kalau udah berbunga gini biasanya seminggu 2 kali. Nah, bagaimana Pak resepnya kan seperti itu ya? Biasanya. Ya, tapi mohon maaf, resep itu ya di sini nggak bakal bahas resep sih. Yang kita bahas adalah kerangka berpikirnya. Intinya lihat channel Tani Ciwi Indonesia itu nggak bakal ada resep. Kita tuh benar-benar fokus untuk menjelaskan atau mengedukasi untuk kerangka berpikir yang benar tentang pertanian sebenarnya, atau penanaman lah secara umum gitu kan. Prinsip pertama yang harus dipegang menanam itu ya menjaga tanaman dari mulai semai hingga panen agar tidak terganggu oleh cuaca, hama, dan sebagainya. Artinya menjaga tanaman untuk tidak terganggu. Maka metode yang dilakukan adalah perawatan, bukan ada penyakit diobati dan terus begitu ya. Itu metode yang tidak benar. Sehingga kemudian produk-produk yang kita gunakan memang terukur gitu. Kalau udah perawatan pasti konsentrasi insek dan fungi gitu kan, itu akan mudah kita atur. Artinya apa ya, ketika kita menggunakan bahan-bahan aktif yang diperlukan ya emang konsentrasinya rendah saja gitu. Tidak usah kejar konsentrasi yang tinggi sehingga kemudian menjadikan hama kebal atau resisten, lingkungan rusak dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai petani gitu. Peduli lingkungan juga lah, nggak hanya untung. Pada beberapa kasus memang kalau misalnya udah pengobatan, udah tuh bahan-bahan berbahaya yang masuk kayak tembaga hidroksida lah untuk patek dan sebagainya. Kalau artinya apa, kalau udah patek udah pasti lah indikasinya jarang semprot, udah mau beralasan apapun ya udah terima bahwa ya emang jarang semprot gitu dan nggak paham dengan perawatannya gitu. Pada akhirnya kita bersandar pada apa yang kita lakukan, ya apa yang kita tanam itulah yang kita petik gitu. Apa yang kita tanam tanpa dirawat, maka yang dapat diperoleh adalah ya hasil kurang maksimal. Tapi kalau apa yang ditanam, dirawat, dipikirkan, direncanakan, ya maka hasilnya akan maksimal. Gitulah. Kita akan banyak hal sebenarnya kayak bahan aktif untuk mengusir kutu, banyak macamnya. Ada abamectin, ada imidacloprid, ada lambda-hexahaltorin, ada diaventuran, ada bufofrezin, ada karbosulfan, macam-macam. Untuk funginya, fungi kontak biasanya kan kita pakai ini sebelum berbunga, ada chlorothalonil, ada mancozeb, ada propinet, macam-macam. Kalau sistemik ada difeconazole, ada triazole, macam-macam lah untuk sistemiknya. Artinya itu digunakan dengan baik. Nah, lalu nutrisi apa untuk kocornya gitu. Untuk kocor juga kadang-kadang salah kaprah juga. Ngocor kok di lubang tanam gitu. Padahal yang paling menyerap pupuk itu atau di pemupukan itu ya ujung akar gitu. Upayakan bikin lubang kocor sendiri atau lubang pupuk sendiri gitu. Jangan sampai di lubang tanamnya gitu atau di pangkal batang, itu bisa meracuni, sakit lagi gitu kan. Nah, itu dipikirkan sekali untuk pemupukan, untuk bagian atas maupun bawah.
cari pupuk yang udah diserap tanaman gitu kalau misalkan itu. Terus kemudian yang paling penting yang sering ketinggalan petani ya teknologi coatingnya, nutrisi coatingnya. Dia fokus ke racun, fokus ke pungi gitu, fokus ke nutrisi, ketinggalan tuh Bensil Plusnya untuk mempertajam lah, karena memang fungsinya sebagai pagar tanaman, coating tanaman, laminating tanaman gitu. Ya adanya Bensil ini ya nggak serta merta kita jualan Bensil lah, ayo kita bertukar pikiran gitu untuk keberhasilan pertanian kita gitu. Teknologi ini emang harus disebarluaskan agar Anda itu dapat manfaatnya, kita semua dapat manfaatnya tuh. Nah kemudian ya setidaknya biasanya kami PPL Online Bensil itu membagi 3 fase di tanaman cabai. Nah 3 fase itu ya setelah semai maksudnya ya, berarti setelah tanam. Fase pertama kita lakukan perawatan di umur 10-30. Fase kedua 30-80. Dan fase ketiga adalah 80-15 kali dan 30 kali panen. Yaitu 3 fase lah, 10-30, 30-80, dan 80 ke atas lah. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian kita tahu kebutuhan pemupukan, insek dan fungi terukur, kemudian teknologi coating tanamannya gitu. 3 fase itu harus benar-benar direncanakan. Seperti ini kan sudah dilakukan juga, emang harusnya ini di bawahnya tuh dirampel ya, umur 30-45 hari harusnya di bawahnya dirampel sehingga kemudian lebih fokus ke generatifnya. Cuman ini belum, nanti saya ingatkan. Nah kemudian yang paling penting dalam hal penanaman adalah persiapan yang harus matang gitu. Untuk yang paling umum dan utama adalah pemasangan mulsa. Biasanya kalau mulsa itu pupuk kandang ditabur, disemprotkan bakterinya juga biar bawahnya gembur. Hati-hati, emang tanaman cabai itu emang butuh perakaran yang baik. Artinya media tanam atau tanahnya harus gembur. Yang terburu-buru untuk masang setelah masang mulsa, biasanya banyak yang terburu-buru jadi tanah belum gembur udah ditanamin cabai atau di tanaman lainnya. Ini yang paling penting banget. Terus yang kemudian ya rutinkan tebar dolomit gitu ya, biar layu fusarium itu nggak menghampiri. Layu fusarium atau layu bakteri itu penyakit tular tanah yang diakibatkan karena pH sangat rendah gitu. Nah itu pokoknya habis panen tebar aja dolomit. Pokoknya mau tipis-tipis juga nggak masalah. Dolomit 5-10 tahun juga masih tahan di tanah, masih diem dia. Artinya menjaga pH itu atau merawat tanah untuk menjaga pH itu dengan tebar dolomit cukup baik. Sehingga kemudian apa ya, nggak usah disemprot pupuk kalsium, semprot itulah gitu kan. Jadi nggak banyak biaya gitu kan, terukur lah biayanya gitu loh. Oke deh. Oke, selamat sore, saya Udin Bensil langsung melaporkan dari Gua Parah. Inilah kebun cabe umur 80 harian punya Bos Kang Hasan Bajai. Ini alhamdulillah sudah pakai Bensil sejak awal. Dari awal kita lihat perkembangannya, mulai mulai ada buah, bunganya juga udah mulai banyak. Nah, salah satu hal yang menarik dari nutrisi coating tanaman ini adalah membuat tanaman lebih segar, daun lebih hijau, kemudian efektivitas insek dan fungi akan lebih meningkat gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Panen itu akan lebih berkali-kali. Biasanya akan tembus 30 kali. Untuk buah kedua bisa jadi panjang sekali umurnya. Nah inilah salah satu efek yang diinginkan oleh para petani, sehingga kemudian panen pasti akan melimpah. Lihat tanamannya seger dari bawah tuh ya, emang dia nggak dirampel mungkin. Kita lihat bunganya luar biasa banyak, dan ini udah mulai buah juga gitu. Oke, nanti kita lihat lebih jauh dengan kamera belakang ya, lebih enak. Saya Udin Bensil, semoga
nutrisi coating tanaman ini semakin digunakan banyak petani untuk panen melimpah dan lebih banyak lagi. Nutrisi coating tanaman, penggunaan insek dan fungi terukur, dan pemupukan berimbang. Terima kasih. Saya Udin Bensi langsung melaporkan dari Gua Para Sukabumi. Inilah